Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Restu Wiraatmaja. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Santet Kembang Amben. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah prosesi sungkeman telah selesai, para tamu pun menuju ke arah prasmanan untuk mengambil makanan. Saat itu para tamu yang berasal dari keluarga Romi mulai mengambil makanan di tempat prasmanan. Namun anehnya, mereka mengambil makanan dengan wajah yang sangat dingin dan tanpa ekspresi. Lalu lauk yang mereka ambil hanya ayam saja. Sampai-sampai orang yang menjaga prasmanan keheranan dan berkata kepada temannya, "Loh, kok bisa ya? Ambilnya cuma lauk ayam aja?" Para penjaga prasmanan mencoba untuk berpikir positif. Mungkin para tamu malam hanya menyukai ayam. Namun dari seluruh tamu bawaan keluarga Romi, mereka semua hanya makan dengan lauk ayam. Padahal masih ada 4 lauk lagi yang ada di prasmanan. Akan tetapi mereka tidak sedikit pun tertarik untuk mengambil lauk selain ayam. Mengetahui hal itu, para penjaga prasmanan hanya bisa geleng-geleng. Di samping mereka juga memiliki ekspresi yang dingin. Para tamu bawaan dari keluarga Romi juga tidak berkomunikasi satu sama lain. Mereka hanya diam, menyimak acara prosesi sungkeman lalu makan dengan 1 lauk saja yaitu ayam. Singkat cerita, ada salah seorang warga yang membawa anaknya untuk menghadiri pesta pernikahan Nindya dan Romi. Kebetulan saat itu mereka juga akan makan dan segera menuju ke tempat prasmanan. Setelah mengambil makanan di sana, mereka berdua langsung mencari tempat duduk untuk menyantap makanan tersebut. Dan secara tidak sadar, anak itu duduk tepat di samping salah satu tamu bawaan dari keluarga Romi. Awalnya anak kecil itu tampak biasa-biasa saja ketika duduk di samping orang tersebut. Akan tetapi hal aneh mulai terjadi ketika orang yang berada tepat di sebelah anak kecil itu menjatuhkan sendok. Sontak saja anak itu langsung berkata kepada orang tersebut, "Om, sendoknya jatuh," ucap anak kecil itu. Namun anehnya orang itu hanya terdiam sambil matanya menatap ke arah depan. Anak kecil itu hanya terdiam. Pikirnya, mungkin orang itu akan makan menggunakan tangan. Namun tidak lama kemudian, orang itu kembali menjatuhkan alat makan lainnya. Kali ini adalah garpu. Karena memiliki rasa iba yang besar, anak kecil itu pun kembali mengingatkan kepada orang tersebut, "Om, garpunya jatuh." Namun orang itu hanya terdiam. Wajahnya juga sedikit berbeda dari awal ketika menjatuhkan sendok. Wajah orang tersebut sedikit pucat tanpa ekspresi. Yang dia pandang hanyalah sosok Romi yang sedang berada di atas panggung. Karena orang itu tidak meladeninya, anak kecil itu pun langsung mengambil sendok dan garpu yang sudah terjatuh. Namun ketika anak itu mengambil alat makan milik orang tersebut, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang aneh dari bagian kaki orang tersebut. Pasalnya, salah satu kaki dari orang tersebut menghadap terbalik ke arah belakang. Artinya secara normal, kaki manusia menghadap ke arah depan. Namun orang itu hanya memiliki 1 kaki yang normal dan 1 laginya menghadap ke arah belakang. Melihat hal itu, anak kecil tersebut langsung merinding seketika. Belum sampai si anak itu mengangkat wajahnya ke arah orang tersebut, tiba-tiba terdengar suara berat yang benar-benar mengerikan. "Terima kasih, Dek." Dan ketika anak kecil itu mengarahkan wajahnya ke orang tersebut, tiba-tiba wajah orang itu langsung berubah bentuknya menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Sosok itu memiliki mata yang sangat besar, mulutnya menganga besar, dan wajahnya berwarna putih pucat. Melihat hal tersebut, si anak itu pun langsung berteriak kencang, "Setan! Ada setan!" Anak itu pun langsung berteriak ketakutan sambil menangis. Ibunya yang berada di sebelahnya langsung bertanya, "Ada apa, Dek?" "Ada setan, Mak, itu setan," sambil menunjuk ke arah orang yang ada di sebelahnya.
Namun yang dilihat oleh ibu dari anak itu bukanlah setan, melainkan orang biasa. Akan tetapi wajah dari orang itu agak sedikit pucat. Anak itu terus berteriak ketakutan hingga membuat orang-orang di sekitaran menjadi terganggu. Beberapa juga dari mereka ada yang panik ketika anak kecil itu terus-terusan berteriak, "Mama, ada setan! Mama, di sini banyak setan!" Akhirnya anak itu pun diseret oleh ibunya untuk segera mengganti tempatnya. Anak kecil hanya bisa menangis sambil menutup matanya dengan kedua tangannya. Namun baru saja anak itu didudukan di kursi yang berbeda, hal yang mengerikan benar-benar terjadi. Saat si anak kecil itu membuka kedua matanya, ternyata dirinya sudah dipandangi oleh para tamu undangan dari keluarga Romi yang wajahnya benar-benar mengerikan. Mereka menatap anak kecil itu secara bersamaan hingga membuat anak kecil itu menangis ketakutan. Suara teriakan dan tangisan anak kecil itu ternyata terdengar oleh Ikrar. Dengan sigap, Ikrar pun langsung menuju ke arah Pak Ajis untuk segera menyelesaikan acara pernikahan tersebut. Alasan diselesaikan secara cepat karena Ikrar tidak mau jika keluarga Nindya dipermalukan oleh para tamu undangan lainnya. Dengan terpaksa, akhirnya Pak Ajis pun menyelesaikan acara lebih cepat dari biasanya. Secara bersamaan, para warga dan tamu undangan pun merasa kecewa dengan keputusan Pak Ajis itu. Dan malam itu juga, pesta pernikahan antara Nindya dan Romi benar-benar hancur berantakan. Pernikahan yang seharusnya membawa kepada persatuan antar dua keluarga malah menjadi sebuah perpecahan antara keluarga Nindya dan juga keluarga Romi. Ikrar langsung menodong berbagai pertanyaan ke arah Romi seusai acara pernikahan itu selesai. "Siapa tamu-tamu itu?" Romi tidak menjawab. Ia hanya bisa terdiam sambil menatap ke arah keluarganya yang sedang duduk di sofa rumah Nindya. "Mas Ikrar, ada apa ini?" tanya Nindya. "Nindya, kamu tahu kan, lelaki ini bukan orang baik." Nindya langsung menghalangi Ikrar yang berupaya ingin tahu akan para tamu misterius tersebut. Namun Ikrar tidak menyerah. Ia terus melontarkan banyak pertanyaan agar Romi mau menjawab sejujur-jujurnya terkait para tamu misterius itu. Tidak berapa lama kemudian setelah melewati perdebatan antara Ikrar dan Nindya, Romi pun langsung menjawab pertanyaan Ikrar. "Mereka adalah teman-teman bapakku," jelas Romi. "Apa kamu yakin mereka adalah manusia?" "Mereka memang manusia. Anak kecil itu saja yang gila. Mana ada setan ikut serta dalam pernikahan manusia," jelas Romi. Ikrar pun langsung memanggil Ibu Sumina yang kebetulan sedang berada di dalam kamar. Ibu Sumina pun keluar dari kamar dengan langkah yang sedikit gugup karena ada rasa ketakutan sendiri manakala melihat wajah Romi yang mirip seperti pelaku yang menyantet adiknya. "Wajahmu mirip seperti Cokro. Apakah kamu cucunya?" tanya Ibu Sumina. Tiba-tiba bapak dari Romi langsung mendekati mereka berempat yang sedang berdebat. "Cokro itu bapakku. Ada apa dengan bapakku?" jelas Pak Ageng, bapak dari Romi. Ibu Sumina menatap Pak Ageng dari ujung kaki hingga ke ujung rambut dengan tatapan yang tidak biasa. "Kamu tahu apa dosa terbesar bapakmu yang dia perbuat semasa hidupnya?" tanya Ibu Sumina. Pak Ageng tidak bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Sumina. Ia hanya mencoba melindungi anaknya yang sedang dipojokkan oleh keluarga Nindya. "Dosa besar yang dilakukan oleh Cokro hanyalah satu. Dia telah melakukan pembunuhan berantai tanpa menyentuh." Ikrar mengerti apa yang dimaksud oleh Ibu Sumina terkait pembunuhan berantai tanpa menyentuh itu. Kalimat itu bisa disederhanakan sebagai santet. Mendengar hal itu, Pak Ajis pun berusaha menghentikan perdebatan publik mereka yang secara terang-terangan membuka aib keluarga. "Bu, udah, jangan dibahas. Itu masa lalu," jelas Pak Ajis. "Diam kau Ajis. Jika kamu tidak menyetujui lamaran itu, mana mungkin jagat peteng akan tercipta. Semua ini memang berawal dari orang tua yang hanya mengikuti ego anaknya," jelas Ibu Sumina dengan nada yang sedikit menggertak. Akhirnya pertikaian itu pun berhasil diselesaikan dengan cara baik-baik setelah Pak Sastro, anak ke-9 dari Ibu Sumina, menghampiri mereka semua. "Bu, tolong selesaikan dengan kepala dingin. Kita baru saja mempersatukan antara dua keluarga yang berbeda. Jika memang akan terus seperti ini, yang ada malah perpecahan," jelas Pak Sastro. Ibu Sumina pun segera meninggalkan mereka semua dengan perasaan yang masih sedikit kesal.
dan akhirnya Pak Sastro pun mampu meredam amarah dari kedua belah pihak. Setelah pertengkaran usai, akhirnya pihak keluarga Romi pun pulang terlebih dahulu. Kebetulan saat itu Romi tinggal bersama keluarga Nindya. Hal ini merupakan permintaan khusus dari keluarga Nindya itu sendiri agar tidak terciptanya pandangan-pandangan buruk terkait permasalahan tersebut. Beberapa hari setelah menikah, ada kejadian aneh yang terjadi di dalam diri Romi. Entah mengapa Romi seringkali mondar-mandir tepat di depan kamar Pak Ajis. Karena kebetulan Pak Ajis dan Ibu Sutini sedang tidak ada di rumah, otomatis kamar Pak Ajis dan Ibu Sutini pun kosong tidak bertuan. Saat itu Nindya selalu memergoki Romi yang seringkali bolak-balik ke kamar orang tuanya. Setelah ditanya, "Mas, cari apa?" "Gak cari apa-apa, Mas cuma mau lihat amben atau tempat tidur bapakmu aja." "Emang kenapa dengan tempat tidurnya?" "Gak apa-apa, cuma bagus saja." Saat itu Nindya belum terlalu paham maksud dari Romi, karena memang amben atau tempat tidur milik Pak Ajis dan Bu Sutini sangat bagus dan klasik. Hingga akhirnya Romi kembali masuk ke dalam kamar milik Pak Ajis dan Ibu Sutini sambil membawa sesuatu. Hal ini diketahui ketika Nindya memergoki Romi sedang menaruh sesuatu tepat di bawah bagian tempat tidur. Dan semenjak saat itu, Romi tidak pernah masuk lagi ke dalam kamar Pak Ajis dan Ibu Sutini. Entah karena perbuatan Romi memang sudah kepergok Nindya atau memang dirinya telah sukses melakukan rencana dari keluarganya sendiri. Dan tepat di keesokan harinya, Romi izin pulang ke rumah. Romi izin pulang karena ada sesuatu yang harus ia lakukan terhadap bisnis di keluarganya. Saat yang bersamaan, Nindya juga tidak bisa ikut karena ia harus bekerja. Akhirnya Romi pun pulang sendirian. Awal-awal kepulangan Romi, keluarga Nindya tidak curiga. Hanya saja Ibu Sumina dan Ikrar merasa ada yang berbeda dengan tingkah Romi. Karena status dari Romi sendiri adalah pengantin baru, mengapa kepentingan bisnis jauh lebih penting dibandingkan dengan kepentingan keluarganya sendiri. Terlebih lagi, sesuatu yang biasa dilakukan oleh pengantin baru adalah bulan madu. Namun selama beberapa hari setelah menikah, keduanya tidak ada rencana apapun untuk melakukan perjalanan bulan madu. Dan tepat di 7 hari setelah pernikahan keduanya digelar, kejadian yang aneh benar-benar terjadi secara cepat. Ketika Pak Ajis dan Ibu Sutini pulang dari sawah, Pak Ajis seringkali mengeluh kepada istrinya terkait tubuhnya yang tiba-tiba sakit tidak karuan. Mulai dari bagian kaki, pinggang, leher, dan terakhir merambat ke bagian saraf. Sudah banyak obat dan jamu tradisional yang diminum oleh Pak Ajis, namun Pak Ajis tidak kunjung sembuh. Hingga akhirnya Pak Ajis dibawa ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sesampainya di rumah sakit, Pak Ajis diperiksa dan diambil sampel darahnya. Namun setelah dicek, anehnya, dokter tidak bisa menemukan penyakit yang diderita oleh Pak Ajis. Dokter bilang kalau Pak Ajis kecapean dan perlu istirahat yang cukup. Karena tidak ada hasil sama sekali, akhirnya Pak Ajis pun dibawa pulang kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Ajis didatangi oleh Ikrar dan juga Pak Sastro. Mereka berdua mengisyaratkan kepada Pak Ajis untuk memanggil Pak Arianto yang berasal dari Cirebon. Namun Pak Ajis menolak. Ia sendiri tidak mau merepoti orang jauh, apalagi Pak Arianto yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Karena Pak Ajis tidak kunjung sembuh, akhirnya Ikrar mulai menyadari suatu keanehan yang terjadi dalam diri Pak Ajis. "Mas, Romi belum datang?" tanya Ikrar. "Belum, Krar. Dia masih di tempat keluarganya." "Kok bisa ya? Mertuanya lagi sakit tapi dia malah mengurusin bisnis keluarganya." "Wes, gak boleh gitu, Krar. Udah biarin." Akhirnya Ikrar pun mencari cara agar dirinya bisa menyembuhkan Pak Ajis. Malam harinya, tepat di saat Pak Ajis sudah tertidur, tiba-tiba Nindya bermimpi aneh. Ia bermimpi melihat bapaknya sedang diikat di amben atau tempat tidur dengan posisi bagian tangan dan juga kaki dirantai di amben tersebut. Lalu ada 3 sosok hitam yang menyiksa Pak Ajis dengan menggunakan cambuk hingga membuat seluruh tubuhnya terluka dan mengeluarkan darah. Karena mimpi buruk tersebut, akhirnya Nindya terbangun. Ia kemudian langsung teringat dengan bapaknya yang sedang sakit aneh. Mula-mula Nindya keluar dari kamarnya. Ia memberanikan diri untuk mengintip bapaknya yang berada di dalam kamar lewat lubang kunci pintu rumahnya. Setelah Nindya mengintip, ternyata ia melihat secara jelas 3 sosok itu sedang berdiri di dekat Pak Ajis.
Ketiga sosok itu seperti menunggu detik-detik kematian Pak Ajis karena penyakitnya yang semakin hari semakin tidak kunjung sembuh. Alhasil Nindya pun langsung membuka pintu kamar. Namun saat dirinya hendak masuk, tiba-tiba Ibu Sutini langsung terbangun dari tidurnya. "Kenapa, Dek? Ada apa?" "Bapak, Bu, tadi aku mimpi buruk tentang Bapak." "Emang kenapa, Bapak?" Ibu Sutini pun membawa Nindya pergi ke ruang tamu. Malam itu mereka berdua berbicara tentang mimpi buruk Nindya yang sangat aneh. "Tadi Nindya mimpi kalau Bapak lagi diikat pakai rantai. Terus ada 3 sosok hitam berdiri di dekat Bapak sambil mencambuk seluruh tubuh Bapak. Karena mimpi itu Nindya langsung terbangun." "Astagfirullah, kamu dalam keadaan sadar kan?" Pertanyaan Ibu Sutini membuat Nindya terkejut. Pasalnya Nindya di mata Ibu Sutini sedang terikat oleh sesuatu, hingga letak kepeduliannya terhadap kedua orang tua sangatlah minim. "Nindya sadar kok, Bu." "Alhamdulillah, Nak. Bapak barusan masuk rumah sakit. Kamu sibuk kerja. Ibu, nenek, dan Ikrar yang mengurusi Bapak. Kamu itu seperti orang linglung." Mendengar hal itu Nindya langsung kaget. Berarti selama ini Nindya sudah diikat oleh sesuatu, sampai-sampai ia sendiri lupa terhadap keluarganya. "Ya sudah, Nak, masuk kamar lagi, istirahat kembali," ucap Ibu Sutini. Akhirnya Nindya pun masuk ke kamar lagi. Bersamaan dengan itu Ibu Sutini merasa lega. Ternyata anaknya sudah sedikit sadar dan sudah sedikit peduli dengan apa yang dilakukan olehnya terhadap kedua orang tuanya. Keesokan harinya Ibu Sutini tidak berangkat ke sawah. Ia lebih memilih untuk menjaga Pak Ajis yang masih sakit. Awalnya Nindya juga ingin tidak berangkat kerja, namun atas saran dari ibunya, Nindya tetap berangkat kerja. Entah mengapa selama Nindya bekerja, ia tidak ingat kalau dirinya telah memiliki suami yaitu Romi. Dan sampai saat itu juga, Romi belum ada kabar sama sekali. Sampai-sampai teman-teman di tempat kerjanya selalu menanyakan tentang suaminya yang tidak pernah mengantarkan Nindya lagi untuk berangkat bekerja. Namun tepat di siang hari, Pak Ajis mulai kambuh. Ia merasa kesakitan di bagian perutnya, seperti ada sesuatu yang mencambuk perutnya. Ibu Sutini yang panik, ia pun langsung memanggil ibunya dan juga Ikrar. Sampai akhirnya ketika mereka datang, kondisi Pak Ajis sudah kejang-kejang dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Para keluarga pun langsung bingung saat itu. Ikrar langsung menghubungi Pak Arianto yang berasal dari Cirebon untuk segera datang ke tempat Pak Ajis. Pak Arianto yang mendengar kabar itu langsung terkejut. Ia sedikit kecewa dengan penanganan keluarga Pak Ajis karena tidak menghubunginya jauh-jauh hari. Hal ini dikarenakan jika santet yang menyerang tubuh Pak Ajis sudah berada di ujung tenggorokan, dengan artian Pak Ajis sulit diselamatkan. Alhasil hari itu juga Pak Arianto berangkat menuju Jawa Tengah, tempat Pak Ajis berada. Pak Arianto berangkat bersama dengan keluarga besar dari Cirebon lainnya menggunakan mobil pribadi milik salah satu saudaranya. Karena memang perjalanan agak jauh, jadi Pak Arianto mencoba untuk membentengi tubuh Pak Ajis dari kejauhan. Selama dalam perjalanan, Pak Arianto selalu memilin-milin tasbih miliknya sembari mengucapkan lafaz La haula wala quwata illa billah. Pak Arianto terus-menerus mengucapkan kalimat itu hingga dirinya memejamkan kedua matanya. Pak Arianto mencoba untuk membentengi tubuh Pak Ajis dari kejauhan. Namun ketika Pak Arianto membentengi tubuh Pak Ajis, tiba-tiba ada 3 sosok makhluk berwarna hitam mendatangi Pak Arianto dalam terawangannya terhadap Pak Ajis. 3 sosok itu mendatangi Pak Arianto sambil membawa cambuk di tangan kanannya masing-masing. Sosok itu mengatakan sesuatu hal yang mengerikan. Mereka berkata secara bersamaan, "Jangan ikut-ikutan, ini bukan urusanmu." Sontak saja Pak Arianto langsung terbangun. Ia kemudian merasa mual dan ingin muntah saat itu juga. Kebetulan istri dari Pak Arianto dengan cepat memberikan kantong kresek dan akhirnya Pak Arianto muntah saat itu juga. Banyak anggota keluarga yang merasa aneh dengan hal tersebut karena mereka semua baru kali ini melihat Pak Arianto mabuk kendaraan. Padahal selama dalam perjalanan jauh lainnya, Pak Arianto sendiri tidak pernah merasakan mabuk kendaraan. Namun saat itu Pak Arianto tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Ia pun kemudian menyuruh kepada si sopir untuk mempercepat laju mobilnya karena ada sesuatu yang tidak baik yang terjadi kepada Pak Ajis. Dan benar saja saat Pak Arianto memasuki perbatasan antara Cirebon dan Jawa Tengah,
Pak Ajis dikabarkan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Secara bersamaan, keluarga dari Pak Ajis segera mengambil langkah penting. Pihak keluarga pun bersepakat untuk membawa Pak Ajis menuju rumah sakit karena memang kondisi Pak Ajis sendiri sudah sangat kritis. Dan saat mereka ingin membawa Pak Ajis untuk menuju ke rumah sakit, hal yang tidak terduga benar-benar terjadi. Pak Ajis meninggal dunia tepat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Berita kematian Pak Ajis ini membuat seluruh keluarga terpukul. Pasalnya, mereka merasa menyesal karena telat menangani hal ini. Dan secara bersamaan, Ikrar pun langsung mengabarkan kepada Pak Haryanto. "Pak, Mas Ajis sudah meninggal." "Meninggal?" Mendengar kabar itu, Pak Haryanto tidak bisa berkata apa-apa. Ia baru saja berada di daerah Tegal saat itu, dan kondisi jalanan macet karena ada perbaikan jalan. Lalu tidak lupa pula Ikrar langsung mengabarkan hal ini kepada Nindya yang masih bekerja. Nindya yang tiba-tiba ditelepon oleh Ikrar langsung diberi kabar bahwa Pak Ajis sudah meninggal. Nindya yang diberitahu kabar yang kurang mengenakan bapaknya yang sudah meninggal, ia pun langsung menangis histeris. Nindya tidak percaya bahwa mimpinya kemarin ternyata berpengaruh buruk pada bapaknya sendiri. Dan saat itu juga, pihak keluarga masih mencari tahu penyebab kematian dari Pak Ajis sendiri. Tepat di saat Pak Haryanto telah tiba di rumah Pak Ajis, jenazah Pak Ajis pun akhirnya sudah berada di dalam rumah. Pak Haryanto pun akhirnya mendekati ke jenazah Pak Ajis saat itu. Ia kemudian menemukan sesuatu yang tepatnya berada di pinggiran punggung jenazah Pak Ajis. Pak Haryanto pun langsung memanggil Ikrar dan mengatakan sesuatu kepada Ikrar. "Selepas jenazah ini dimakamkan, tolong bersihkan amben milik Pak Ajis," pinta Pak Haryanto. "Baik, Pak." Keadaan rumah saat itu masih sedikit kacau. Para tetangga mulai berbisik-bisik mengenai kematian aneh yang menimpa kepada Pak Ajis. Akhirnya jenazah Pak Ajis pun dimakamkan tepat di sebuah desa yang lokasinya dirahasiakan. Setelah pemakaman selesai, mereka semua pun kembali ke rumahnya masing-masing. Nindya dan juga Ibu Sutini masih menangis karena belum menerima secara penuh akan kematian yang terjadi kepada Pak Ajis. Bersamaan dengan itu, hal yang menjadi pertanyaan oleh Pak Haryanto hanyalah satu. Di manakah keluarga Romi saat Pak Ajis meninggal dunia? Seluruh keluarga tidak ada yang menjawab. Ikrar hanya terdiam. Nindya tidak bisa menjawab. Ibu Sutini hanya membisu. Dan akhirnya, Pak Haryanto pun menanyakan hal ini kepada ibunya sendiri, yaitu Bu Sumina. Saat itu Ibu Sumina hanya terdiam. Kedua tangannya bergetar hebat seperti ada rasa ketakutan besar yang akan dihadapi oleh dirinya sendiri. "Bu, apa yang barusan terjadi?" Ibu Sumina menatap wajah anak bungsunya dengan wajah khawatir. Kedua tangannya memegangi wajah Pak Haryanto. Secara bersamaan Pak Haryanto pun memegangi tangan ibunya yang sudah bergetar hebat. Tiba-tiba air mata Ibu Sumina menetes. "Bu, Ibu kenapa?" "Jangan sampai ada yang mati lagi." "Siapa yang akan mati, Bu?" "Apa salah keluarga kita, dong?" Pak Haryanto mencoba menenangkan Ibu Sumina dengan menuntunnya membaca istighfar dan memperlancar pernafasan Ibu Sumina yang sudah memberat. "Ibu takut." "Ibu takut apa?" "Ibu takut akan ada korban yang berjatuhan lagi." "Insya Allah, Bu, gak akan ada yang mati lagi." "Kamu belum tahu dong, santet adalah ujian terbesar keluarga kita. Secara turun-temurun, keluarga kita ditumpaskan oleh santet." Mendengar perkataan ibunya, Pak Haryanto hanya bisa terdiam. Ia tahu penderitaan yang dialami oleh ibunya ternyata sudah sangat lama. Luka lamanya ternyata belum sembuh. Adik kesayangannya yaitu Suryo ternyata masih menjadi alasan terkuat di mana lukanya belum bisa disembuhkan. Atas kematian adiknya itu, Ibu Sumina menjadi takut jika suatu saat santet jenis lain akan menyerang keturunannya. Dan benar saja, kali ini santet mematikan kembali menyerang dan bahkan membunuh menantunya sendiri, yaitu Pak Ajis. Secara perlahan Pak Haryanto menenangkan ibunya itu. Ia akhirnya memanggil Ikrar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sesuatu yang berada di bagian amben milik Pak Ajis. Ketika Ikrar mengecek bagian amben milik Pak Ajis, ternyata di bagian ambennya ada sesuatu. Ikrar pun langsung berteriak memanggil-manggil nama Pak Haryanto. Pak, sini Pak." Pak Haryanto dengan cepat langsung menuju ke arah Ikrar yang sudah berada di kamar Pak Ajis.
Saat Pak Haryanto sudah masuk kamar, Ikrar langsung menunjukkan sesuatu kepada Pak Haryanto. "Pak, ini apaan?" tanya Ikrar sambil menunjukkan sebuah kain putih. Pak Haryanto pun menyuruh kepada Ikrar untuk kembali meletakkan benda itu. Siapa tahu energi yang berada di dalamnya masih ada dan bisa menyerang orang yang memegangnya. Akhirnya Pak Haryanto pun menyuruh kepada Ikrar untuk mundur sejenak. Setelah Ikrar mundur beberapa langkah, Pak Haryanto pun secara perlahan membuka kain putih tersebut. Setelah dibuka, ternyata kain itu berisi sebuah paku dan juga lemah layat atau tanah kuburan. Secara bersamaan, Ibu Sumina yang melihat hal itu langsung terjatuh dan menangis seketika. Sontak saja suasana menjadi sangat kacau. Ibu Sumina pun berteriak seperti orang kesetanan dan menyuruh kepada Pak Haryanto untuk membuang bungkusan kain itu. Ibu Sumina seperti mengingat sesuatu, manakala dirinya melihat sebuah kain yang berisi paku. Mungkin Ibu Sumina masih mengingat akan adiknya yaitu Suryo yang pernah diserang oleh jenis santet dengan buhul yang sama, yaitu paku. Pak Haryanto menyuruh kepada yang lainnya untuk menenangkan ibunya. Ia ingin mencari tahu siapa pelaku di balik penyerangan ini. Pak Haryanto menutup kamar dan mencoba fokus untuk mencari tahu. Secara bersamaan, ketika dirinya sedang menerawang benda tersebut, tiba-tiba dirinya masuk ke dalam sebuah tempat yang tidak bertuan. Tempat tersebut ternyata adalah sebuah tempat yang tidak terjamah oleh manusia. Dan di hadapannya sudah ada seseorang yang sedang berdiri sambil dikelilingi 3 sosok berwarna hitam sambil membawa cambuk. Orang itu akhirnya berkata sesuatu kepada Pak Haryanto. "Jangan ikut-ikutan urusanku." "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan kepada keluargaku?" Pertanyaan Pak Haryanto pun membuat orang itu tertawa kencang. Secara bersamaan, ia menunjukkan dirinya sendiri kepada Pak Haryanto. "Aku Darmain." Pak Haryanto pun tidak mengenal siapa Darmain sebenarnya. Lalu orang asing itu pun menunjuk kepada sesuatu yang ada di bagian sampingnya. "Itu ibumu kan?" tanya seseorang yang menyebut dirinya sebagai Darmain. Pak Haryanto dengan jelas melihat ibunya yaitu Ibu Sumina sedang dicambuk oleh 3 sosok yang tadi berada tepat di hadapannya. Pak Haryanto pun marah besar. Namun sebelum dia bergerak, tiba-tiba ada kobaran api yang mengelilinginya. Dan ternyata di sekelilingnya sudah ada mayat-mayat lain yang kebetulan sudah menjadi korban dari santet terdahulu. Mereka semua diikat di sebuah tiang dan mereka semua antara lain Pak Suryo, Ibu Marsina, Karyo, Atmojo, dan Pak Ajis. Mereka semua adalah korban dari santet yang sudah meninggal. Kini hanya tersisa Ibu Sumina yang masih disiksa oleh ketiga sosok itu. Pak Haryanto mencoba mendekati Ibu Sumina, namun dirinya tidak mampu melangkah lebih dalam. Dan akhirnya orang yang bernama Darmain itu memberi sebuah peringatan kepada Pak Haryanto bahwa dirinya tidak boleh ikut campur. Namun Pak Haryanto dengan tegas akan menghentikan kutukan santet turun-temurun ini agar seluruh keluarganya bisa selamat di masa yang akan datang. Secara bersamaan mereka yang berada di sekitaran Pak Haryanto kini berubah menjadi puluhan pocong yang mengelilingi Pak Haryanto. Pak Haryanto saat itu hanya membaca 3 buah bacaan. Yang pertama syahadat, sholawat, la haula wala quwata illa billah. Dengan seketika puluhan sosok pocong itu terbakar. Bersamaan dengan itu, Darmain langsung menghilang. Kini yang berada di hadapannya sekarang adalah seorang Romi. Dan akhirnya Pak Haryanto pun bisa menyimpulkan dengan jelas bahwa Romi adalah jembatan dari penyerangan santet yang menyerang keluarga Pak Ajis. Dan entah bagaimana Pak Haryanto pun bisa berhasil keluar setelah menembus sebuah dimensi yang tidak ia ketahui. Percayalah, itu adalah suatu kelebihan yang memang dimiliki oleh orang-orang tertentu hingga bisa mengetahui siapa pelaku dari penyerangan tersebut. Singkat cerita, seluruh keluarga pun dikumpulkan. Dalam perkumpulan keluarga tersebut, akhirnya hanya Ibu Sumina yang berani menyuarakan keresahannya. Ibu Sumina meyakini bahwa pelaku dari kematian Pak Ajis adalah keluarga Romi, di mana Romi sebagai perantara untuk membalaskan dendam 27 tahun lalu sejak kematian kakeknya yaitu Pak Cokro. Hal ini didukung oleh Pak Haryanto yang secara kebetulan mengetahui hal tersebut. Lalu dengan tegas Pak Haryanto juga meminta kepada Nindya untuk menceraikan Romi agar ikatan mereka terputus. Dengan begitu, serangan-serangan berikutnya tidak akan pernah datang lagi.
Ikrar merasa tidak terima akan kematian kakaknya itu. Ia pun berencana untuk mengembalikan santet tersebut tepat ke keluarga Romi. Pak Haryanto melarang tindakan Ikrar karena hal itu bisa menyulutkan api peperangan antara kedua pihak keluarga, yaitu keluarga Nindya dan keluarga Romi. Dan akhirnya seluruh keluarga pun dilarang untuk mendekati Romi karena memang Romi sendiri adalah malapetaka dari kelanjutan santet berikutnya. Semenjak saat itu Romi tidak pernah kembali lagi ke rumah Nindya. Terakhir kalinya ia ingin bertemu Nindya dengan alasan minta rujuk, namun Nindya menolak hal itu. Dan secara kebetulan Darmain telah hadir kembali ke keluarga Pak Cokro untuk membalaskan dendam tuanya yang sudah terbunuh. Akan tetapi dengan sadar akan ancaman tersebut, Pak Haryanto segera memasang pagar gaib di sekitaran rumah Pak Ajis. Sampai-sampai Ibu Sumina pun disuruh untuk pindah ke rumah Ibu Sutini karena untuk menghindari serangan santet berikutnya. Semoga kisah dari keluarga Wira ini bisa memberikan banyak pelajaran terkait hal-hal yang berkaitan dengan santet. Dan yang pasti, kita mesti berhati-hati terkhusus untuk para wanita ketika diajak menikah terhadap orang yang belum jelas seluk-beluk keluarganya. Karena dengan mengetahui seluk-beluk keluarganya, kita juga bisa mengetahui karakter dari anak-anaknya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.